Halo pemirsa, Weekly Report kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Natasha Alko yang akan memberikan rangkuman berbagai berita teraktual yang terjadi selama satu pekan terakhir. Megawati terharu ketika MPR RI resmi mencabut TAP MPRS 33 tahun 1967. Aturan beli BBM subsidi masih dibahas. Bahlil minta jangan ada spekulasi. Presiden Jokowi berikan apresiasi kepada atlet Paralimpiade Paris 2024. Berikut berita pilihan selengkapnya. Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengungkap Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri terharu atas pencabutan ketetapan MPRS nomor 33 MPRS tahun 1976 tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden Soekarno. Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengungkapkan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri terharu atas pencabutan ketetapan MPRS nomor 33 MPRS 1976 tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden Soekarno. Dengan pencabutan ini, Insinyur Soekarno atas keberpihakannya kepada Partai Komunis Indonesia resmi dicabut. Fadel mengatakan pencabutan surat ini bermula atas permintaan surat Kementerian Hukum dan HAM mengenai masalah MPRS nomor 33 MPRS 1967. Kemudian pihaknya pun harus berunding untuk menghapus ketetapan tersebut disampaikan sejalan dengan agenda silaturahmi kebangsaan MPR RI di penghujung periodenya. Lebih lanjut, Fadel turut menyoroti pidato putra sulung Insinyur Soekarno, Guntung Soekarno Putra, yang mengatakan seorang proklamator tidak mungkin mengkhianati bangsa. Bahkan selama ini publik dinilai tidak berani mengatakan hal tersebut ke depan umum lantaran pemilik sosialis Soekarno. Ibu Mega sangat terharu dan berterima kasih. Dia sampai-sampai terkesan seperti matanya tuh berkaca-kaca lah gitu. Berkaca-kaca karena terharu sampai keluar kami antar ke depan, dia masih mengucapkan terima kasih dan penghargaan karena dia bilang ini yang benar. Dari dulu mereka menunggu puluhan tahun sampai ke titik hal ini, dan tadi Guntur mengatakan terima kasih karena saya masih sempat meskipun sudah 80 tahun masih sempat melihat fakta pengakuan ini. Itu aja saya kira. Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia merespon rencana Anies Baswedan yang ingin membuat partai politik sendiri. Doli menyampaikan setiap warga negara Indonesia dijamin oleh konstitusi untuk bisa melakukan aktivitas apa saja, termasuk membuat partai politik baru. Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Umum 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan setiap warga negara Indonesia dijamin oleh konstitusi untuk melakukan aktivitas apa saja, termasuk membuat partai politik. Doli merespon rencana Anies Baswedan yang menginginkan membuat partai sendiri usai gagal maju di Pilkada Jakarta 2024. Oleh karena itu, Doli mempersilahkan Anies atau siapapun berhak membuat partai politik. Lebih lanjut, Doli mengingatkan bahwa tidak ada masyarakat di Indonesia yang dilarang membentuk partai politik. Menurutnya, Anies memiliki hak untuk membentuk partai atau organisasinya sendiri. Setiap warga negara Indonesia dijamin oleh konstitusi untuk melakukan aktivitas apa saja ya. Di pasal 28 jangankan partai politik, ormas aja boleh gitu. Jadi kita semua punya punya hak secara individual yang dijamin konstitusi untuk berserikat dan berkumpul seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 45 itu. Jadi silakan aja mau Pak Anies atau siapa saja. Itu selama ini juga banyak masyarakat Indonesia yang juga membentuk partai politik, nggak ada yang larang kan. Teman-teman yang mengatasnamakan buruh buat partai buruh. Jadi saya kira itu hak Pak Anies, hak setiap warga negara untuk membentuk organisasi apapun termasuk organisasi partai politik.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyaksikan pertandingan timnas sepak bola Indonesia melawan Australia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Presiden Jokowi memberikan apresiasi khususnya kepada kiper timnas Indonesia, Martin Paes, yang berhasil menggagalkan beberapa peluang gol yang diciptakan oleh tim Australia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta pada Selasa malam untuk menyaksikan pertandingan timnas sepak bola Indonesia melawan Australia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Presiden yang mengenakan jaket biru tua tiba pada pukul 19.28 waktu setempat melalui pintu masuk VVIP. Jokowi turut hadir bersama kedua cucunya, yakni Jan Etes dan Lalem Bamana. Presiden juga memuji hasil kerja keras para pemain tim sepak bola nasional yang telah berjuang maksimal dan mampu menahan imbang tim Australia yang secara peringkat dunia berada jauh di atas Indonesia. Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga memberikan apresiasi, khususnya kepada kiper timnas Indonesia, Martin Paes, yang berhasil menggagalkan beberapa peluang gol yang diciptakan oleh tim Australia. Jokowi juga menyampaikan harapannya agar poin yang diperoleh dapat meningkat peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, dan saat ini Indonesia berada dalam posisi keempat dalam klasemen kualifikasi grup C dengan total 2 poin dari 2 pertandingan. Patut kita syukuri. Alhamdulillah kita dapat 1 poin lagi setelah kemarin dengan Arab Saudi dapat 1 poin, ini dengan Australia dapat 1 poin lagi. Karena memang mencapai ke sana itu paling tidak 15 poin. Jadi kita harapkan dengan tabungan 1 poin, mungkin nanti bisa 3 poin. Ini yang kita harapkan, dan saya kira permainan yang luar biasa dengan perjuangan seluruh pemain, terutama kiper. Secara umum permainan timnas memuaskan, Pak? Hah? Secara umum permainan timnas Iya, memuaskan. saya kira kita bisa melihat sendiri kan. Iya, hati-hati loh. Australia itu ranking 24, kita 131. Iya di situ dong. 131 melawan ranking 24. Dan bisa menjaga menahan imbang. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Republik Demokratik Rakyat Laos, Thongloun Sisoulith, dan Perdana Menteri Laos Sonexay Simpondon di Laos pada Jumat 6 September 2024. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Republik Demokratik Rakyat Laos Thongloun Sisoulith dan Perdana Menteri Laos Sonexay Simpondon di Laos pada Jumat 6 September 2024. Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Presiden Sisoulith. Kunjungan ini dilakukan setelah kunker Prabowo ke Brunei Darussalam. Kemudian keduanya dilanjut dengan berbincang hangat, membicarakan berbagai isu-isu strategis guna memperkuat hubungan kerjasama antara Indonesia dan Laos, di antaranya perihal kerjasama pertahanan, pendidikan, dan lain-lainnya yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Di kesempatan ini, Prabowo juga turut mengucapkan terima kasih atas ucapan selamat dari Presiden Laos untuk kemenangannya di pemilihan Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Prabowo juga menegaskan dalam pertemuan ini akan terus berkomitmen untuk melanjutkan hubungan kerjasama yang baik dengan Laos dalam berbagai aspek bidang ke depannya. Selain kolaborasi pertahanan, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia menyumbangkan keahlian dan sumber daya dalam upaya penanggulang dan bantuan bencana. Thank you for receiving me, for welcoming me and my delegation at very short notice. I also thank you for your congratulatory words on my election as President of Indonesia. I come here to introduce myself before I am inaugurated in October 20th. And to introduce myself and to reaffirm my commitment to continue and strengthen the good relations between Indonesia and Laos.
relations have been very good over all the years. Syaiful Huda meminta pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memproteksi peserta didik dari kekerasan seksual dan perundungan dengan larangan mengakses situs pornografi. Syaiful Huda meminta pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memproteksi peserta didik dari kekerasan seksual dan perundungan dengan larangan mengakses situs pornografi. Huda merasa prihatin dengan rentetan kasus perundungan alias bullying yang belakangan banyak terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Menurutnya, masalah tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan DPR RI. Huda menilai masalah bullying seperti yang terjadi di Palembang dan Bogor harus menjadi perhatian serius pemerintah ke depan. Sebab tindakan bullying dan kekerasan sudah menjadi semacam perilaku endemik peserta didik baru. Bahkan yang terjadi, tren tingkat kenaikan tindak kekerasan seksual, tindak kekerasan bullying makin tinggi dari hari ke hari. Peristiwa yang terakhir di Palembang, peristiwa kemudian di Bogor itu. Saya kira ini harus menjadi concern pemerintah serius ke depan. Jadi tindak bullying dan kekerasan ini betul-betul sudah menjadi semacam perilaku endemik baru dari peserta didik kita. Nah, ada banyak cara saya kira pemerintah harus melakukan langkah-langkah lebih konkret lagi ke depan. Nah, salah satu yang paling konkret dan harus dilakukan pemerintah, saya sudah berkali-kali sampaikan adalah memproteksi peserta didik kita dengan cara peserta didik kita tidak boleh lagi begitu mudah bisa mengakses situs-situs pornografi dan situs-situs kekerasan. Ini PR kita. Dan apakah mungkin, sangat mungkin, kita minta pemerintah melakukan pembatasan ini. Ini sungguh betul. Dari Senayan, Gedung DPR RI, Galuh Anggara, Marshall, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda menanggapi soal permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar DPR mengubah patokan alokasi 20% anggaran pendidikan dari belanja negara ke pendapatan negara. Huda menilai langkah tersebut akan menurunkan besaran belanja wajib APBN untuk penyelenggaraan pendidikan di tanah air. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda menanggapi soal permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar DPR mengubah patokan alokasi 20% anggaran pendidikan dari belanja negara ke pendapatan negara. Huda menilai langkah tersebut akan menurunkan besaran belanja wajib APBN untuk penyelenggaraan pendidikan di tanah air. Huda menegaskan bahwa pendidikan layak menjadi prioritas dalam rencana pembangunan yang termuat dalam belanja atau pengeluaran dana. Dia merujuk pasal 31 ayat 4 UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangnya 20% APBN serta dari APBN untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional. Politikus PKB itu menilai saat ini pengelolaan anggaran pendidikan 20% dari APBN belum optimal, terutama dalam proses distribusi sehingga mempengaruhi kualitas layanan pendidikan di Indonesia. Yang kami tolak, saat yang sama kami sedang bekerja keras supaya mandatori ini sepenuhnya untuk fungsi pendidikan dan itu dikelola oleh Kemendikbud. Tapi ini malah berbalik. Jadi sekali lagi kami menolak ide itu, otak-atik anggaran 20% mandatori pendidikan diambil dari pendapatan APBN, bukan dari belanja. Dan ini bertolak belakang dengan semangat kami soal pembiayaan pendidikan yang sekarang kami punya panjanya sampai akhirnya melahirkan peserta didik yang gantung diri karena nggak bisa membayar sekolah dan seterusnya. Jadi lagi ini sesuatu yang menarik jauh. Jadi mundur isu pendidikan kita, termasuk isu terkait dengan yang dilontarkan oleh Bu Sri Mulyani. Dari Senayan, Gedung DPR RI, Galuh Anggara, Marshall, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas sebut Pansus sudah menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji. Dirinya akan menindak kasus ini bersama Pansus Haji meskipun nantinya ditemukan bukti keterlibatan dirinya sebagai Menteri Agama.
Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menanggapi temuan Pansus Angket Haji DPR RI terkait permainan kuota jemaah haji. Pansus juga sudah menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji. Yakut menjelaskan sudah meningkatkan semua jajaran untuk memberikan pelayanan terbaik dan menegaskan tidak boleh ada yang main-main dengan penyelenggaraan haji. Lebih lanjut, Yakut juga terbuka untuk menindak kasus ini bersama Pansus Haji, meskipun nantinya ditemukan bukti keterlibatan dirinya sebagai Menteri Agama. Yakut menegaskan, Kemenag akan kooperatif memenuhi panggilan Pansus Haji untuk dimintai keterangan dalam rapat. Dirinya memastikan kasus ini ditindaklanjuti secara transparan. Dan ini bukan alasan. Saya akan lihat, karena tugas saya kan juga banyak. Sebagai Menteri, apalagi Menteri Agama, kawan-kawan tahu, banyak sekali, ada tugas pendidikan, ada tugas keagamaan, agamanya itu ada 6 yang menjadi mandatori Kementerian Agama, belum tugas-tugas lain, tugas sertifikasi halal yang sangat terbatas waktunya, tugas pendidikan yang juga sangat berat, banyak sekali tugas, tentu kita akan sesuaikan. Toh di mekanisme pansus itu kan boleh penjadwalan ulang atau apa, kalau lo ya, makanya saya juga akan lihat, kalau nanti ada surat undangan, saya akan lihat dulu. Pada prinsipnya kan kita ini pemerintah ingin menjelaskan seterang-terangnya, bukan hanya kepada pansus, tetapi kepada seluruh masyarakat apa sih yang sebenarnya terjadi dalam proses perhajian itu. Kami di Kementerian Agama, pemerintah itu juga tidak ingin ada yang main-main dengan haji itu. Kalau ada staf saya, ada perangkat ASN di tempat saya gitu ya, di Kementerian Agama yang terlibat, ya ayo kita tindak bareng-bareng. Bahkan kalau menterinya terlibat, gitu. Pekan Olahraga Nasional atau PON Aceh Sumatera Utara 2024 disorot masyarakat karena dianggap beberapa venue tidak siap dan akses jalan menuju venue tidak layak. Pekan Olahraga Nasional atau PON Aceh Sumatera Utara 2024 disorot masyarakat karena dianggap beberapa venue tidak siap dan akses jalan menuju venue tidak layak. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi merespons hal tersebut. Dirinya mengatakan pihaknya sudah berkali-kali melakukan monitoring, melakukan survei di lapangan. Lebih lanjut, Muhadjir juga mencontohkan seperti cabang olahraga tinju yang bermasalah di Medan sudah dipindahkan ke venue pertandingan. Stadion utama Medan dijadwalkan akan menjadi tempat penutupan PON pada 20 September 2024 mendatang. Saya sudah 4 kali melakukan monitoring dan langsung survei lapangan. Terakhir kemarin sebelum dibuka oleh Bapak Presiden, saya sudah meninjau seluruh venue dan insya Allah semuanya cukup memenuhi syarat. Dan kalau ada venue yang tidak memenuhi syarat, segera kita alihkan tempatnya. Misalnya untuk tinju di Medan itu sudah kita alihkan dari sebuah hotel yang exit-nya terlalu terbatas untuk menghindari kemungkinan terjadi yang tidak kita inginkan, maka kemudian kita pindahkan ke gedung olahraga dari Universitas Nomensen misalnya. Kemudian di Pak Aceh juga gitu, ada untuk woodball itu kita pindahkan ke lokasi biasa dipakai untuk golf sehingga luas lebih bagus. Saya cek juga kemarin untuk venue-venue yang di luar Banda Aceh seperti di Pidi, di Aceh Besar, semua insya Allah sudah siap. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan dirinya masih membahas pengaturan BBM subsidi di Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta pada Kamis 12 September. Bahlil meminta agar masyarakat tidak berspekulasi apa-apa dikarenakan aturannya masih dibahas. Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan masih membahas aturan terkait pengaturan BBM subsidi. Dirinya menegaskan hingga saat ini belum ada aturan untuk membatasi BBM subsidi. Hal tersebut disampaikan seusai rapat bersama Komisi 7 di Gedung Nusantara 2 DPR RI, Jakarta, Kamis 12 September 2024. Dirinya meminta agar masyarakat tidak berspekulasi apa-apa dikarenakan hingga saat ini aturannya masih dibahas. Dirinya mengatakan pemerintah nantinya akan mengumumkan pengaturan BBM bersubsidi yang akan diberikan kepada yang tepat. Untuk menyangkut dengan BBM subsidi, kita sekarang lagi masih dalam pembahasan aturannya. Jadi belum ada aturan itu dan belum ada diterapkan ya. Biar clear, masih dalam pembahasan. Dan saya pikir
dalam waktu 1-2 minggu ini belum ada. Ya, gitu ya. Jadi jangan dulu berspekulasi apa-apa. Jadi aturannya masih dibahas. Kalau kriterianya Pak mungkin bisa dijelaskan. Semuanya nanti kita umumkan. Yang jelas BBM ini diberikan kepada yang berhak menerima subsidi. Tepat sasaran. Jangan orang seperti saya atau sama Pak Agus dikasih BBM subsidi dong, nggak fair. Kita harus kasih kepada saudara-saudara kita yang memang layak untuk mendapatkan. Dari Jakarta, Galuh, Anggara, Marshall, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta Ibu Iryana Joko Widodo mengunjungi Pasar Sopoyono di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi mengecek stabilitas harga bahan pokok dan memberikan sejumlah bantuan bagi pedagang-pedagang di Pasar Sopoyono. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta Ibu Iryana Joko Widodo mengunjungi Pasar Sopoyono di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada Jumat 6 September 2024. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi mengecek stabilitas harga bahan pokok dan memberikan sejumlah bantuan bagi pedagang-pedagang di pasar tersebut. Selanjutnya, Jokowi menyampaikan bahwa inflasi pangan di Indonesia berada dalam kondisi yang baik. Dan menurut Presiden Jokowi, harga sejumlah bahan pangan pokok mengalami penurunan yang signifikan. Salah satunya bawang merah yang dijual seharga Rp25.000 per kilogram. Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa selama 4 bulan terakhir, pasokan pangan mencukupi dan distribusi berjalan lancar, sehingga berdampak pada stabilitas harga. Dengan kunjungan ini, pemerintah terus berupaya memastikan stabilitas harga pangan di tengah masyarakat, terutama di tengah ancaman inflasi global dan berbagai tantangan distribusi. Ya, saya kira baik ya. Jadi inflasi inti kita itu terutama pangan itu pada kondisi yang baik. Tadi kita cek kayak bawang merah yang biasanya di atas 40, tadi saya cek 25.000 bawang merah. Kemudian telur juga 24.000. Saya kira untuk harga pangan ini sebagian ada yang turun dan yang naik saya lihat nggak ada. Jadi kalau inflasi itu berada pada posisi deflasi selama 4 bulan, saya kira memang karena pasokannya cukup, distribusinya baik, dan saya cek di lapangan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menemui Sultan Brunei Darussalam, Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Istana Nurul Iman Brunei Darussalam. Isu pemerintahan menjadi topik yang dibahas keduanya dalam kesempatan tersebut. Prabowo menyampaikan keinginannya untuk memperkuat kerjasama di bidang tersebut melewati sejumlah sektor. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menemui Sultan Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Istana Nurul Iman Brunei Darussalam pada Kamis 5 September 2024 yang lalu. Sejumlah isu strategis terutama di bidang pertahanan menjadi topik yang dibahas keduanya dalam kesempatan tersebut. Prabowo menyampaikan keinginannya untuk memperkuat kerjasama di bidang tersebut melewati sejumlah sektor. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Prabowo pun mengundang lebih banyak perwira Brunei Darussalam untuk menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Prabowo juga mengutarakan minatnya untuk menjajaki peluang kerjasama industri pertahanan. Prabowo juga meyakini teknologi dan keahlian yang dimiliki Indonesia dapat memenuhi kebutuhan kedua negara tersebut. Usai pertemuannya, Prabowo dijamu makan siang oleh Sultan Hassanal Bolkiah, dan kemudian Prabowo dijadwalkan untuk melanjutkan kunjungan kerjanya ke Laos. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Republik Demokratik Rakyat Laos, Thongloun Sisoulith, dan Perdana Menteri Laos, Sonexay Simpandon di Laos. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Republik Demokratik Rakyat Laos, Thongloun Sisoulith, dan Perdana Menteri Laos Sonexay Simpandon di Laos pada Jumat 6 September 2024. Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Presiden Sisoulith. Kunjungan ini dilakukan setelah kunker Prabowo ke Brunei Darussalam. Kemudian keduanya dilanjut dengan berbincang hangat, membicarakan berbagai isu-isu strategis,
guna memperkuat hubungan kerjasama antara Indonesia dan Laos. Di antaranya perihal kerjasama pertahanan, pendidikan, dan lain-lainnya yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Di kesempatan ini, Prabowo juga turut mengucapkan terima kasih atas ucapan selamat dari Presiden Laos untuk kemenangannya di pemilihan Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Prabowo juga menegaskan dalam pertemuan ini akan terus berkomitmen untuk melanjutkan hubungan kerjasama yang baik dengan Laos dalam berbagai aspek bidang ke depannya. Selain kolaborasi pertahanan, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia menyumbangkan keahlian dan sumber daya dalam upaya penanggulang dan bantuan bencana. I also thank you for your congratulatory words on my election as President of Indonesia. I come here to introduce myself before I am inaugurated in October 20th. And to introduce myself and to reaffirm my commitment to continue and strengthen the good relations between Indonesia and Laos. The relations between our two countries have been very good over all the years. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ari Tejo menyebut pemerintah memberikan bonus kepada seluruh atlet yang telah berpartisipasi dalam Paralimpiade Paris 2024. Bonus tersebut mulai dari 6 miliar untuk peraih emas, 2,75 miliar untuk peraih perak, 1,6 miliar untuk perunggu, dan masing-masing 250 juta untuk atlet yang belum meraih medali serta para pelatih. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan pemerintah memberikan bonus kepada seluruh atlet Indonesia yang berprestasi dalam Paralimpiade Paris 2024. Bonus tersebut diberikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di halaman depan Istana Merdeka pada Rabu 11 September 2024. Adapun bonus yang diberikan yakni untuk medali emas sebesar 6 miliar rupiah, untuk medali silver sebesar 2,75 miliar rupiah, dan untuk peraih medali perunggu sebesar 1,65 miliar rupiah. Sementara itu, kepada para atlet yang belum berhasil mendapat medali, Presiden memberikan apresiasi sebesar 250 juta rupiah. Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada pelatih dan asisten pelatih atas dedikasi dan kerja keras mereka. Ya, alhamdulillah 2 hari lalu kita baru di kehadiran seluruh kontingen Indonesia untuk Paralimpiade yang dari Paris. Dan alhamdulillah perolehannya ini terbanyak sepanjang sejarah, 14 medali. Dan yang menerima medali itu ada di 13 atlet. Dan kemarin alhamdulillah langsung diterima Bapak Presiden Jokowi dan diberikan bonus yang mereka juga sangat bahagia. Dan juga banyak sekali kawan-kawan dan juga pihak swasta yang juga memberikan perhatian. Dan yang paling membanggakan adalah di mana kita bisa melihat perolehan medali Paralimpiade ini tersebar di 3 cabang olahraga. Jadi ini pembinaan dan juga pemerataan cabang olahraga fokus di Olimpiade ini bisa saya katakan sukses dilakukan oleh FBC Indonesia. Untuk medali emas itu 6 miliar, untuk silver itu kalau tidak salah 2,750, dan perunggu itu 1,7 dan 1,6. Dan juga atlet yang tidak mendapatkan medali juga diberikan apresiasi oleh Bapak Presiden itu sebesar 250 juta. Dan para pelatihnya juga sama. Mas Menteri, terkait ini fasilitas terkait dengan PON yang belum siap ini bagaimana tanggapannya Mas? Strukturnya juga. Ya, jadi kita sudah memonitoring untuk venue olahraga baik di Aceh dan Sumut itu sudah hampir 100% semuanya untuk venue olahraganya. Tapi memang yang beredar di masyarakat ini kami melihat banyak sekali, ada beberapa yang aksesnya yang belum selesai. Nah ini memang sebenarnya tupoksi kerjasama antara ada yang daerah, ada yang pusat. Sebenarnya kalau infrastruktur pendukung itu mayoritas itu harus dilakukan di daerah. Tapi saat ini kami sudah tidak melihat mana tugas mana, kita langsung turun tangan. Kemarin langsung 2 hari lalu setelah saya dari Aceh itu minta tolong Pak Menteri PUPR segera membantu. Dan alhamdulillah baik dari infrastruktur pendukung, akses dan juga stadion semua sudah dikebut ini dengan
kolaborasi juga bersama dengan TNI dan Polri yang menurunkan masing-masing unitnya dalam melakukan konstruksi. Jadi alhamdulillah ini memang saya harus mohon maaf, mungkin ini ada koordinasi yang sangat besar dan agak delay waktunya, tapi kami jamin permainan bisa dilakukan semua. Tapi memang ini mendukung sarana yang lainnya kita bereskan. Dan kemarin juga mungkin di berita itu sedikit rame karena saya mengumumkan bahwa semua keluhan masyarakat dan juga keluhan para atlet jika ada yang terpampang di baik itu sosial media atau langsung menginformasikan ke kami, pasti kami langsung teruskan kepada Satgas Tata Kelola Penyelenggara PON, di mana itu diketuai oleh Wakil Jaksa Agung dan juga di dalamnya juga sudah ada Pak Kabar Eskrim Polri, Jam Intel Kejaksaan Agung, dan dari Deputi BPKP, dan juga dari seluruh penegakan hukum. Jadi ini yang harus kita sampaikan, setiap keluhan atau memang ada yang kurang, pasti kita tindak tegas dan akan kami telusuri dan juga akan kami proses. Karena kami ingin salah satu sukses PON yang saya selalu sampaikan adalah sukses penyelenggara, sukses prestasi, yang terakhir adalah sukses administrasi. Kita tidak ingin PON ini nanti berakhir tidak ada masalah, tapi kemudian harinya ada masalah. Jadi lebih baik memang sedikit gaduh mungkin di depan seperti ini, tapi kita ingin penyelenggaraan PON itu sampai akhir ini tidak ada masalah. Kalau dugaan penyelewengan kemarin, Mas Mika, itu sudah sejauh mana ya, update-nya seperti apa? Ya, itu kan yang beredar di sosial media. Itu karena ada beberapa yang dikirim nasi box, nampaknya isinya seperti kurang, dan juga ada yang seperti tadi saya sampaikan, infrastruktur aksesnya itu seperti belum siap. Tentunya laporan-laporan seperti ini harus kita klarifikasi dan cross-check apakah itu fakta atau tidak. Nah, kalau fakta itu pasti akan dilanjutkan oleh Satgas Tata Kelola yang dipimpin oleh Pak Wakil Jaksa Agung. Jadi saya meminta masyarakat, baik itu supporter, masyarakat yang peduli, dan juga seluruh peserta PON, pasti kami akan membackup dan juga membela hak-hak kalian semua. Jadi ini pasti penjagaannya ketat, dan yang paling penting tadi saya sampaikan ulang, saya ingin menjadikan PON ini sukses administrasi. Mas, Menteri, naturalisasi Hillgers and Reinders. Alhamdulillah untuk naturalisasi kemarin sudah ditandatangan oleh Bapak Presiden, dan setelah Bapak Presiden harusnya surat itu udah masuk, dikirim mungkin hari ini ke DPR, dan kita akan memantau. Ini kebetulan kita raker di DPR, yang mungkin setelah ini saya coba cek-cek ke pimpinan DPR apakah sudah disposisi atau belum. Tapi ya pasti saya yakin semangatnya sama, juga selama ini kawan-kawan senior-senior DPR juga selalu proaktif membantu kami di olahraga. Pak, mereka berdua bakal bisa main kira-kira di kapan, Pak? Kita menargetkan itu bisa di Oktober, tapi targetnya ini kan pasti 1 Oktober ada peralihan kepemimpinan di DPR, ya semoga ini nanti semangatnya masih sama, dan saya yakin pasti masih sama. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Marshall, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat kerja terakhirnya bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. Dalam rapat kerja tersebut dibahas perihal pagu anggaran tahun 2025 untuk setiap subsektor Kementerian ESDM. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, melakukan rapat kerja terakhirnya bersama dengan Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat RI pada masa sidang tahun 2023-2024, Kamis 12 September 2024. Dalam raker tersebut, hal utama yang dibahas adalah perihal alokasi pagu anggaran tahun 2025 untuk setiap subsektor Kementerian ESDM. Bahlil mengatakan berdasarkan rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat pada 10 September 2024 lalu, menentukan bahwa total pagu anggaran untuk Kementerian ESDM tahun 2025 mendatang sebesar 3,91 triliun rupiah. Dalam akhir rapat tersebut, Bahlil menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Komisi 7 DPR dalam berbagai pandangan dan pembahasannya bersama Komisi 7 DPR ketika dirinya menjabat sebagai Menteri ESDM belum lama ini. Pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama kita selama ini, dari proses awal pembahasan sampai dengan hari ini. Yang kedua, sudah barang tentu dalam berbagai pandangan dan pembahasan ada yang belum kita maksimalkan, insya Allah kita akan maksimalkan bareng-bareng. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu
Ibu Ratna, karena kita baru ketemu, memang nama ibu baru saya dengar juga, Ibu Ratna. Ibu Ratna Juwita, saya pikir menyangkut dengan lobi-lobi, kita tunggu Menteri Keuangan yang baru saja. Ya. Karena memang negara ini kan harus berjalan terus. Dan saya punya keyakinan Pak Presiden terpilih pasti akan mengangkat dan memilih menteri-menterinya yang bisa menjalankan apa yang beliau paparkan dalam program kampanye, termasuk dalamnya adalah menteri-menteri teknis. Jadi saya terima kasih Bu, saya akan melakukan lobby-lobby atas perintah Ibu. Ya, makasih pimpinan, saya kembalikan dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam proses persidangan kita, dalam proses rapat kita dari awal sampai akhir. Tapi saya mempunyai satu keyakinan bahwa chemistry kita, pandangan kita hampir sama. Cuman dialektika dan narasinya saja yang berbeda. Karena kita dalam ruangan ini sudah barang tentu selalu memikirkan kepentingan rakyat bangsa negara di atas kepentingan pribadi-pribadi atau kelompok kita. Jadi saya yakinkan sekali lagi bahwa insya Allah kita tetap dengan semangat untuk menjalankan apa yang menjadi program kita untuk mewujudkan pelayanan kita kepada rakyat. Terima kasih, saya kembalikan kepada pimpinan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Marsal, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Viral, beredarnya sejumlah video atau foto yang memperlihatkan situasi venue dan makanan bagi atlet PON yang dianggap tidak layak karena tak memenuhi standar gizi di media sosial. Menpora Dito Aritejo saat ditemui wartawan di gedung DPR RI mengungkapkan permohonan maaf dan akan mengusut kejadian tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak penegak hukum. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo menjelaskan dirinya koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait dugaan penyelewengan dana kegiatan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Koordinasi tersebut dilakukan lantaran sebelumnya dirinya menerima sejumlah aduan terkait persoalan yang muncul di dalam penyelenggaraan ajang olahraga tingkat nasional yang dikeluhkan para atlet dan ofisial. Beberapa persoalan itu diantaranya akses ke Gor Volley Indoor Sumut Sport Center yang belum rampung, keterlambatan distribusi konsumsi atlet dan ofisial, kamar mandi kotor dan minimnya air bersih, hingga keterlambatan bus atlet. Lebih lanjut, Dito mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejagung dan Bareskrim untuk melakukan pengusutan dugaan penyelewengan dalam penyelenggaraan PON 2024. Ya, jadi kita sudah memonitoring untuk venue olahraga baik di Aceh dan Sumut itu sudah hampir 100% semuanya untuk venue olahraganya. Tapi memang yang beredar di masyarakat ini kami melihat banyak sekali, ada beberapa yang aksesnya yang belum selesai. Nah ini memang sebenarnya tupoksi kerjasama antara ada yang daerah, ada yang pusat. Sebenarnya kalau infrastruktur pendukung itu mayoritas itu harus dilakukan di daerah. Tapi saat ini kami sudah tidak melihat mana tugas kemana, kita langsung turun tangan. Kemarin langsung 2 hari lalu setelah saya dari Aceh itu minta tolong Pak Menteri PUPR segera membantu. Dan alhamdulillah baik dari infrastruktur pendukung, akses dan juga stadion semua sudah dikebut. Ini dengan kolaborasi juga bersama dengan TNI dan Polri yang menurunkan masing-masing unitnya dalam melakukan konstruksi. Jadi alhamdulillah ini memang saya harus mohon maaf, mungkin ini ada koordinasi yang sangat besar dan agak delay waktunya karena tapi kami jamin permainan bisa dilakukan semua. Tapi memang ini mendukung sarana yang lainnya kita bereskan. Dan kemarin juga mungkin di berita itu sedikit rame karena saya mengumumkan bahwa semua keluhan masyarakat dan juga keluhan para atlet jika ada yang terpampang di baik itu sosial media atau langsung menginformasikan ke kami, pasti kami langsung teruskan kepada Satgas Tata Kelola Penyelenggara PON.
di mana itu diketuai oleh Wakil Jaksa Agung dan juga di dalamnya juga sudah ada Pak Kabareskrim Polri, Jam Intel Kejaksaan Agung, dan dari Deputi BPKP dan juga dari seluruh penegakan hukum. Jadi ini yang harus kita sampaikan, setiap keluhan atau memang ada yang kurang pasti kita tindak tegas dan akan kami telusuri dan juga akan kami proses. Karena kami ingin salah satu sukses PON yang saya selalu sampaikan adalah sukses penyelenggara, sukses prestasi, yang terakhir adalah sukses administrasi. Kita tidak ingin PON ini nanti berakhir tidak ada masalah, tapi kemudian harinya ada masalah. Jadi lebih baik memang sedikit gaduh mungkin di depan seperti ini, tapi kita ingin penyelenggaraan PON itu sampai akhir ini tidak ada masalah. Ya, itu kan yang beredar di sosial media. Itu karena ada beberapa yang dikirim nasi box, nampaknya isinya seperti kurang, dan juga ada yang seperti tadi saya sampaikan, infrastruktur aksesnya itu seperti belum siap. Tentunya laporan-laporan seperti ini harus kita klarifikasi dan cross-check apakah itu fakta atau tidak. Nah, kalau fakta itu pasti akan dilanjutkan oleh Satgas Tata Kelola yang dipimpin oleh Pak Wakil Jaksa Agung. Jadi saya meminta masyarakat, baik itu supporter, masyarakat yang peduli, dan juga seluruh peserta PON, pasti kami akan membackup dan juga membela hak-hak kalian semua. Jadi ini pasti penjagaannya ketat, dan yang paling penting tadi saya sampaikan ulang, saya ingin menjadikan PON ini sukses administrasi. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Marsal, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Hotel Borobudur Jakarta kembali mempersembahkan event Discover North Sulawesi untuk kedua kalinya yang akan berlangsung sepanjang bulan September, yang didukung oleh Arta Graha Peduli, Arta Graha Network Discovery Hotels and Resort, dan Pemprov Sulawesi Utara lainnya. Hotel Borobudur Jakarta kembali mempersembahkan event Discover North Sulawesi untuk kedua kalinya yang akan berlangsung sepanjang bulan September, yang didukung langsung oleh Arta Graha Peduli, Arta Graha Network Discovery Hotels and Resorts, dan Pemprov Sulawesi Utara lainnya. Grand opening ini dibuka langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, disaksikan langsung oleh GM Hotel Borobudur Jakarta, David Richard, dan Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe. Perwakilan Menteri Luar Negeri Latvia, Miss Yembai Barbrace, serta Miss China 2023, Miss Luo Meichen, Miss Shen Yali, dan Miss Hu Loshin. Program pembukaan Discover North Sulawesi diawali dengan pemukulan teteng koren sebagai tanda diresmikannya acara. Para tamu juga dapat menikmati program Discover North Sulawesi yang menghidupkan suasana otentik di area Hotel Borobudur Jakarta. Bazar UMKM Sulawesi Utara juga hadir di lobi utama hotel, menampilkan berbagai produk lokal berkualitas yang dapat dinikmati oleh para pengunjung. Selain itu terdapat pesta rakyat Sulawesi Utara yang akan berlangsung setiap akhir pekan di Borobudur Backyard pada tanggal 6, 13, 21, dan 29 September. Festival ini juga menyajikan beragam hidangan otentik dengan kesenian khas Sulawesi Utara yang memberikan kesempatan pada tamu untuk mencicipi cita rasa khas daerah tersebut. Ini pas hari ulang tahun pemerintah provinsi di bulan September, selalu kita lakukan promosi pariwisata. Biasanya di Manado, tapi kita udah mulai go internasional Jakarta, jadi kita bikin di Borobudur. Kita mengajak Miss Universe Asia ini untuk ikut juga memasarkan, sekaligus mereka bikin acara di Kota Manado. Dampaknya sangat banyak karena biasanya kita tourism trade investment. Nah, itu target kita. Jadi orang datang dulu, baru orang melihat, dia berdagang, baru dia berinvestasi. Dan itu ternyata sangat berhasil. Saat ini investasi di Sulawesi Utara selalu di atas target nasional untuk orang berinvestasi di Sulawesi Utara. Dan kita juga dengan adanya promosi ini, semua airline yang dari luar sudah mengincar Sulawesi Utara. Kita tanggal 1 kemarin sudah buka lagi dari Air Asia, Manado, Kinibalu. Korean Air juga sementara melihat, dia minta negosiasi apakah sudah ada orang mau berinvestasi hotel bintang 5.
Kalau sudah ada, mereka akan membuka penerbangan langsung dari Korea ke Manado. Hubungan sudah lama dengan owner Hotel Borobudur dan komunikasi yang baik dengan manajemen Hotel Borobudur, jadi kami pilih Hotel Borobudur. Karena Hotel Borobudur itu mencerminkan juga pariwisata. Bahwa Manado, Sulawesi Utara telah terpilih sebagai lokasi malam final pemilihan Miss Universe Asia 2024. It's really gonna help my KPI. Just like the Latvian supporters who came almost 3,000 during the FIBA World Cup. Thank you very much. Pameran Discover North Sulawesi 2024 ini luar biasa, Pak Gub. Saya tadi berandai-andai sama Bu Deputi Made. Kalau semua gubernur dan wakil gubernurnya kompak sama bupati dan wali kotanya seluruh provinsi mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif yang maju seperti Pak Oli dan Pak Steven, ini pekerjaan kita sangat dimudahkan. Luar biasa bagaimana Bapak berjuang. Saya bersama Pak Dino Gobel kemarin ke Shanghai, Bapak kirimkan tim khusus untuk membuka penerbangan langsung dari beberapa kota di China. Ini juga mendapat dukungan langsung dari Kokostur, Pak Lentono. Saya melihat juga bagaimana semua pihak saling bahu-membahu. Sementara itu, David Richard selaku General Manager Hotel Borobudur Jakarta menyatakan bahwa Hotel Borobudur dengan bangga menjadi tuan rumah yang bekerja sama dengan Pemprov Sulawesi Utara. Program ini juga merupakan komitmen Hotel Borobudur Jakarta untuk terus mendukung pelestarian dan promosi budaya Indonesia. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Marshall, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto sekaligus Presiden terpilih mengunjungi 5 negara di Asia Tenggara sekaligus dalam kurun waktu 3 hari untuk bertemu dengan masing-masing pimpinan negara. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto sekaligus Presiden terpilih mengunjungi 5 negara di Asia Tenggara sekaligus dalam kurun waktu 3 hari untuk bertemu dengan masing-masing pimpinan negara. Prabowo bertemu dengan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah di Istana Nurul Iman pada Kamis 5 September 2024. Pertemuan Prabowo dan Sultan Brunei ini membahas sejumlah isu strategis, terutama bidang pertahanan dan bidang pendidikan. Prabowo melanjutkan perjalanan ke Laos. Setibanya di Laos, Prabowo bertemu dengan Presiden Republik Demokratik Rakyat Laos, Thongloun Sisouluith dan Perdana Menteri Laos, Sonexay Siphandone pada Jumat 6 September 2024. Melanjutkan lawatannya, dari Laos, Prabowo beranjak menuju Kamboja untuk bertemu dengan Presiden Senat Kamboja, Samdech Aka Mohasena Padey Teko, dan Perdana Menteri Kamboja, Samdech Moha Borforti Padey. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kamboja atas komitmen yang berkelanjutan untuk memperkuat kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Selanjutnya, Prabowo melanjutkan kunjungan kerjanya menuju Thailand. Adapun di Thailand, Prabowo ditemani putranya Didit Hedi Prasetyo menghadiri jamuan makan malam bersama dengan mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Dalam kunjungannya ke Malaysia, agenda Prabowo diawali dengan bertemu dengan Raja Malaysia yang Maha Mulia. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak membahas seputar penguatan kerjasama, pertahanan, dan berbagai isu strategis lainnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menemui Raja Malaysia yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam agenda pertamanya mengunjungi Malaysia. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menemui Raja Malaysia yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam agenda pertamanya mengunjungi Malaysia pada Sabtu 7 September 2024. Berbagai isu strategis menjadi agenda utama yang dibicarakan oleh keduanya. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan komitmennya untuk menggali lebih banyak potensi kerjasama antara Indonesia dan Malaysia. Kedua tokoh ini merupakan sahabat lama. Persahabatan Prabowo dan Sultan Ibrahim telah terjalin lebih dari 40 tahun ketika menempuh pendidikan militer bersama di Fort Bragg, Amerika Serikat.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berikan apresiasi kepada kontingen Indonesia yang telah berjuang di ajang Paralimpiade Paris 2024. Dalam sambutannya, Jokowi mengungkapkan selamat dan rasa bangganya atas prestasi yang diraih para atlet yang berhasil mencetak sejarah baru bagi Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berikan apresiasi kepada kontingen Indonesia yang telah berjuang di ajang Paralimpiade Paris 2024. Dalam sambutannya, Joko Widodo mengungkapkan selamat dan rasa bangganya atas prestasi yang diraih para atlet yang berhasil mencetak sejarah baru bagi Republik Indonesia. Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa prestasi tersebut memberikan kebanggaan luar biasa bagi bangsa Indonesia di kancah internasional. Sebagai bentuk penghargaan, pemerintah telah menyiapkan bonus besar bagi para peraih medali. Jokowi menyebut bahwa keberhasilannya para atlet merupakan buah dari proses panjang yang telah dilakukan. Baik identifikasi bakat dini, pelatihan jangka panjang dan berkelanjutan, serta kerja keras para pelatih, tim pendukung, dan berbagai pihak lainnya. Ketua Harian Partai Gerindra Dasko membocorkan komposisi Kabinet Menteri Prabowo Gibran. Dirinya mengatakan komposisi menteri lebih banyak memiliki latar belakang sebagai profesional daripada anggota partai. Ketua Harian Partai Gerindra Dasko membocorkan komposisi Kabinet Menteri Prabowo Gibran. Dirinya mengatakan komposisi menteri lebih banyak memiliki latar belakang sebagai profesional daripada anggota partai. Lebih lanjut, Dasko menjelaskan bahwa Prabowo memilih lebih banyak menteri dari kalangan profesional untuk memenuhi janji-janji kampanye dan memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh orang yang tepat. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana untuk membentuk kabinet yang berfokus pada keahlian. Kebijakan kita ini akan kemudian dalam pemenuhan janji kampanye tentunya juga melihat tempat dan orang yang tepat. Nah, sehingga keberadaan orang-orang profesional itu juga lebih banyak kelihatannya daripada yang kemudian dari parpol demikian. Jadi atas persetujuan Pak Presiden Jokowi, Pak Prabowo itu kerap kali brainstorming dengan Mas Tommy selaku Wamenku dan Bu Sri Mulyani selaku Menkyu. Nah, saat-saat ini justru sedang pembahasan APBN dan undang-undang APBN. Nah, sehingga brainstorming yang dilakukan bukan hanya kali kemarin, gitu. Kebetulan aja kali kemarin terpublish. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Marshall, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Ketua Harian Partai Gerindra Dasko membeberkan sejumlah kementerian era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih disimulasikan sampai saat ini berorientasi pada optimalisasi program Asta Citra yang dijanjikan Prabowo Gibran saat kampanye Pilpres 2024. Ketua Harian Partai Gerindra, Dasko, membeberkan jumlah kementerian era Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming masih disimulasikan sampai saat ini. Dirinya menyebutkan finalisasi susunan kementerian akan dilakukan sekitar 7 hari atau H-7 sebelum pelantikan Prabowo Gibran pada 20 Oktober. Dasko menjelaskan, susunan kementerian berorientasi pada optimalisasi program Asta Cita yang dijanjikan Prabowo Gibran saat kampanye Pilpres 2024. Dirinya pun belum dapat mengungkapkan berapa persisnya jumlah kementerian di era Prabowo Gibran itu. Lebih lanjut, Dasko mengungkapkan susunan kementerian baru akan finalisasi pada 7 hari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober. Jadi begini, soal berapa jumlah sampai dengan sekarang masih kita simulasikan. Bahwa penambahan kementerian itu adalah untuk optimalisasi daripada tugas-tugas kementerian dalam rangka kita itu memenuhi janji kampanye yang kemudian ada di Asta Cita, program dan program aksi yang kemarin dilakukan pada saat kampanye. Nah, sehingga jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kita juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 kan mungkin. Jadi begini,
yang namanya penambahan, yang namanya pemisahan dan lain belum bisa kita publikasi karena saat ini masih kita simulasikan. Nah, apabila kemudian nanti ternyata kita sudah publish, lalu kemudian mengalami perubahan, padahal kan sekarang sedang dalam proses pembuatan. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Marshall, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo meresmikan gedung Rumah Sakit Kemenkes di Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Presiden Jokowi menyampaikan alasan dibangunnya fasilitas kesehatan ini di Surabaya karena banyaknya WNI yang berobat di luar negeri. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo meresmikan gedung Rumah Sakit Kemenkes di Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada Jumat 6 September 2024 yang lalu. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan alasan penting dibangunnya fasilitas kesehatan ini di Surabaya karena banyaknya WNI yang berobat di luar negeri. Gedung Rumah Sakit Kemenkes di Surabaya ini dibangun dengan menghabiskan anggaran mencapai 1,6 triliun, termasuk untuk peralatan medis sebesar 386 miliar. Untuk itu, Presiden menekankan pentingnya fasilitas yang nyaman agar pasien cepat sembuh. Dengan adanya gedung Rumah Sakit Kemenkes di Surabaya ini, berharap menjadi langkah maju untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Jawa Timur dan Indonesia bagian timur, serta mengurangi jumlah masyarakat yang masih berobat di rumah sakit luar negeri. Jantung dan otak atau saraf. Surabaya ini untuk Jawa Timur dan nanti sebagian menjadi hub dari Indonesia bagian timur. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan gedung rumah sakit. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri syukuran hari ulang tahun ke-23 Partai Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri syukuran Hari Upang tahun ke-23 Partai Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, 9 September 2024. SBY hadir menggunakan baju kemeja berwarna biru muda. SBY hadir disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. SBY juga disambut alunan lagu band Tip X berjudul Kamu Nggak Sendirian. Terlihat pula sejumlah kader Partai Demokrat yang turut menyambut SBY, diantaranya Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya, anggota Majelis Tinggi Syarif Hasan. Diketahui Partai Demokrat merayakan ulang tahun ke-23. Perayaan hari ini juga sekaligus merayakan hari ulang tahun SBY yang ke-75 tahun. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tidak ingin berandai-andai soal peluang menjadi menteri di Kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tidak ingin berandai-andai soal peluang menjadi menteri di Kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. AHY mengatakan dirinya selalu siap dengan tugas dan penempatan apapun dan dimanapun. AHY juga tidak menampik jika dirinya dan Prabowo sering berkomunikasi. Adapun komunikasi yang berlangsung tidak melulu soal pembagian jatah kursi kabinet. AHY juga mengungkapkan berbagai persoalan kerap dibahas bersama Prabowo, salah satunya terkait gagasan membangun Indonesia ke depan. Selain itu, AHY menuturkan para pembantu presiden harus memahami visi misi membangun bangsa, sehingga kerja-kerja pemerintahan akan berjalan tepat sasaran. Saya benar-benar menghormati, Demokrat benar-benar menghormati hak prerogatif dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, yang tentunya sampai dengan saat ini saya tahu beliau masih sangat serius untuk menyusun langkah-langkah strategis ke depan, termasuk penyusunan kabinet, karena pembantu-pembantu beliau tentunya diharapkan bisa benar-benar memberikan dukungan penuh, memberikan nilai tambah, dan Demokrat ingin menjadi bagian dari itu semua. Oleh karena itu saya siap ditempatkan dan ditugaskan dimanapun. Saya tidak mau berandai-andai, kita tunggu saja apakah ataupun saatnya nanti beliau akan mengumumkannya sendiri. Begitu. Saya sudah diajak ngobrol dulu, karena kemarin Pak Hasyim mengatakan ada 4 alumni Taruna Nusantara yang masuk. Mas Ahy sudah berkomunikasi dengan Pak Prabowo belum? Oh sudah, komunikasi kami berjalan dengan baik. Kami dialognya itu tidak hanya berurusan dengan posisi atau jabatan yang akan
berikan ke Partai Demokrat atau partai-partai lainnya, tapi banyak sekali tentang visi besar, gagasan, bagaimana beliau ingin Indonesia ini makin kuat, ya, memiliki kemandirian di bidang pangan, energi, kemudian juga infrastrukturnya juga semakin kuat, termasuk juga mengintegrasikan seluruh daerah di Indonesia dan sumber daya manusia yang juga semakin berkualitas. Banyak lagi hal lain yang tentunya saya syukuri sebagai sebuah proses pengayaan, satu proses pendalaman, sehingga ke depan kalau para pembantu presiden memahami betul visi misi pemimpin, ya, saya rasa kerja-kerja di lapangan akan lebih fokus, lebih serius, dan juga tepat sasaran. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut. Tetap saksikan Weekly Report.